usia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat-sehat ya? Amin. Senang sekali kami semua kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Jamaah yang di studio bagaimana? Hari ini kabarnya sehat juga? Alhamdulillah. Nah, kok wajah-wajahnya sama semuanya ya? Kayak Bajunya kembar. Kembar ya. Semuanya dipersatukan oleh agama Islam, Masya Allah. Ya, Zara sehat ya? Alhamdulillah. Anak Bawi sehat ya? Bedu sehat ya? Alhamdulillah. Nanya sendiri, jawab sendiri. Gimana Mas Dudu? Apa? Ada yang mau ditanyakan nggak Nggak padaku? Nggak ada. Yaudah kita pulang yuk. Gimana? Zara ngerasa nggak belakangan itu kamu tuh kayak apa namanya banyak kewajiban kamu yang kayak terpepet-pepet gitu loh. Terpetak-petak. Mepet-mepet. Oh gitu, oh sholatnya. Sholatnya. Oh iya bener, pasti ya Mas Bedu. Pasti Mas Bedu juga pernah ngerasain. Jadi karena kesibukan syuting, kadang kita tuh sholatnya di akhir waktu. Terus mohon maaf nih Mas Bedu, jujur aja ya, kadang baca Al-Quran juga jadi kelewat gitu Mas Bedu. Itu tuh kayak kita tuh kayaknya kayak diperbudak hawa nafsu ya. Masya Allah, gitu ya Mas Bedu ya? Kayaknya sih. Tapi nanti kita coba tanya sama mama ya. Iya ya, padahal kan semuanya juga kita dikasih kemudahan dari Allah ya. Iya. Jangan sampai kita diperbudak hawa nafsu ya. Semoga dilindungi Allah ya Mas Bedu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batik. Mah, Zahra Damang. Alhamdulillah. Damang. Ya Alhamdulillah. Allah, ada yang muda-muda di sini sekarang. Iya, Ma. Alhamdulillah. Darah muda. Putih abu-abu mah. Dibilang putih enggak? Enggak. Iya. Kudungannya abu-abu. Abu-abu. Keren kan? Keren. Ini putihnya broken white ya, Ma ya? Tapi mereka bukan broken home loh, Ma. Mereka anak Enggak. Tulang. putih. Jangan. Beda dengan putih kain kafan. Oh iya. Oh, beda, Ma. ya, Ma. Beda kalau putih kain kafan putih. Ini putih tulang. Putih tulang. Iya. Nah, Tulang itu nggak putih banget, agak-agak kekuning-kuningan. Tergantung mah. Kalau yang dari Sumatera tuh tulangnya tuh agak besar gitu. Kalau tulang itu di Sumatera mah paman. Ya kan? Iya, Pak Om. iya, orang Minang bener Batak ya mah. Tulang. Nah, jadi gini mah, kita nggak bahas tulang kali ini. Tapi kita ngebahas manusia yang terkadang ya Mas Bedu ya, diperbudak sama hawa nafsu mah. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Silahkan, Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Manusia yang diperbudak hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Allah ciptakan manusia di tengah-tengahnya, dua-duanya dapat. Akal dapat, nafsu dapat. Makanya kalau orang yang selalu mempergunakan akal sehatnya, nafsunya jarang dipergunakan,
jarang muncul ke permukaan, mendekati malaikat, tidak mungkin jadi malaikat. Tapi kalau seandainya manusia ini tidak mempergunakan akal sehatnya, sementara dia hanya mempergunakan nafsunya, Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka sama dengan binatang ternak. Balhum adwal, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau ada orang kayaknya akal sehat yang nggak dipakai, nafsunya dipakai, suka dibilang anggota ragunan. Nah, iya apa iya? Mah. Kenapa akal sehatnya nggak dipakai? Manusia ada nafsu. Diberikan juga manusia itu nafsu. Apa sih yang namanya nafsu dari manusia itu? Keinginan mencintai sesuatu untuk memuaskan dirinya jauh daripada perintah Allah. Nah, namun yang namanya nafsu ada 3. Yang pertama nafsu amarah. Yang kedua nafsu lawamah. Yang ketiga nafsu mutmainnah. Jadi yang disebut dengan nafsu amarah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu amarah ini nafsu yang didorong oleh setan, yang selalu mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Dan iman orang tadi tidak bisa mengendalikan nafsunya. Nah, ini dia yang dilarang oleh Allah. Jadi akal sehatnya nggak jalan. Antara iman dengan nafsunya, gedean nafsu. Tidak bisa dikendalikan dengan iman. Punten dalam tanda kutip. Tidak sedikit di masyarakat kita, jangan-jangan kita, pekerjaan dia sehari-hari hanya pekerjaan yang melanggar akidah agama kita. Ada nggak? Ada mah. Masya Allah, dia berbuat zina. Ya Allah. Dia berbuat mesum. Pergaulannya nggak benar. Yang dimakan nggak benar. Yang diminum nggak benar. Masya Allah, inilah nafsu amarah. Yang didorong oleh keinginan setan. Sementara nafsu yang kedua ada nafsu lawamah. Ini seimbang antara iman dengan nafsu. Edan eling. Nah, tahu edan eling Asron? Tahu mah. Edan eling tuh angot-angotan. Kalau lagi benar kayak orang benar, ikut di pengajian, Masya Allah. sholat. Kadang-kadang tergoda ngegabung lagi ke orang-orang yang nggak benar. Makanya Mamah bilang jangan-jangan kita nih seimbang antara iman dengan nafsunya. Masya Allah, hati-hati. Karena kalau ini artinya keseimbangan ini keseimbangan yang salah. Harusnya keimanan kita bisa mengalahkan nafsu kita. Nih, harusnya. Makanya yang namanya nafsu mutmainnah. Mutmainnah itu antara iman lebih tinggi posisinya daripada nafsu tadi. Jadi datang nafsu dikendalikan dengan iman. Datang nafsu dikendalikan dengan iman. Terus seperti itu. Sehingga dalam keseharian hidupnya orang tadi selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan. Yang dilarang oleh Allah dihindari oleh orang-orang tadi. Nah, nafsu ini selalu mengajak kepada manusia menjauhi daripada Allah. Namun yang namanya nafsu tadi illa ma'rohima rabbi, ada nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nafsu itu benar oleh Allah diciptakan. Itulah kenapa kita oleh Allah menjadi khalifatullah fil ard. Anda lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa manusia diberikan khalifah di muka bumi? Karena kita diberikan nafsu. Alam dunia diciptakan oleh Allah biar dipelihara, dirawat oleh kita sebagai wakil Allah di muka bumi, penguasa di muka bumi kita manusia. Alam dunia yang luas ini dikelola oleh kita. Yang tidak ada rumah jadi ada rumah. Yang namanya kayu bisa dibikin tiang, bisa dibikin papan, bisa dibikin pondasi dan seterusnya. Yang namanya timah, yang namanya besi, yang namanya emas bisa dimanfaatkan. Gara-gara apa? Nafsu. Nafsu. Kalau nafsu tidak ada, nggak bakal kita dijadikan oleh Allah khalifatullah fil ard. Contoh, Allah berfirman, wahai Daud, aku jadikan engkau khalifah, penguasa di muka bumi.
maka selesaikan perkara manusia di antara kalian dengan adil. Tuh, Nabi Daud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan dalam ayat ini, kalau kita mengadili manusia harus berlaku dengan adil. Karena memang tugas kita manusia, jangan ngikuti nafsu. Coba kita lihat dalam surat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkum bil adl. Allah perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu jadi seorang hakim, ialah kamu hakim yang adil. Kalau kita diberikan amanat, wajib disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Ya. Kalau kita berkhianat, jadilah kita orang munafik. Kalau jadi hakim, jangan berat sebelah. Jadi hakim yang adil. Allah. Jangan ngikuti hawa nafsu. Ya. Hawa. Hawa. Dari nyebutnya aja hawa. Nah. Hawa nafsu itu luar biasa, rakus dan serakah. Hawa. Oke. Makanya hadis Nabi mengatakan, ada 3 yang bisa mencelakakan kalian, ada 3 yang bisa menyelamatkan buat kalian. Baik. Begitu hadisnya. Oke. Jadi mudah-mudahan aja kita bisa mendapatkan ilmu dunia dan ilmu akhirat sehingga kita tidak bisa dipermudah oleh hawa nafsu ya, Pak ya. Ya, jangan diperbudak, oleh hawa nafsu. oleh hawa nafsu. Baik, jamaah, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Mah, kalau setan itu dikasih akal juga ya, Pak ya? Selain hawa nafsu, Pak. Iblis. Ya, sebentar dulu. Tadi Mama nulis yang hadis. Sorry, Ya. Yang 3 tadi ya, Pak ya? Tadi yang hadis Nabi itu tadi Ya. ya. Oke. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma shalli wa sallim. ada 3 perkara yang akan menyesatkan kalian. Ya. Ada 3 perkara yang akan menyelamatkan kalian. Mana 3 perkara yang menyesatkan kalian? Kebahilan, tahu bahil? Koret. Medit. Kebahilan dan kerakusan. Masya Medit Allah. dan rakus. Iya. Kemudian apa lagi? Nafsu yang diikuti. Diikutin. Orang yang berbangga dengan diri sendiri itu adalah akan menyesatkan mereka. Nauzubillah. Karena ketiga-tiganya ini adalah hawa nafsu. Yang pertama, orang yang bahil, yang pelit, nafsu bukan. Nafsu. Nafsu mah. Dia pengen ngumpulin Ngumpulin sebanyak-banyaknya buat saya, yang capek saya, yang kerja saya, orang lain jangan dibagi. Ya Allah. Ngapain bagiin orang gua yang capek? Nih, ini hawa nafsu dia. Pengen menguasai semuanya hanya untuk saya. Tidak mau berbagi kepada orang lain. Kerakusan. Orang rakus, orang serakah. Contoh, jangan jauh-jauh. Bapaknya, emaknya meninggal. Ini anak paling gede laki-laki. Dia ngambil paling banyak. Dia bilang waktu emak sakit yang ngurusin saya. Rakus nggak? Rakus. Ada yang begitu. Ada. Itu kenapa hawa. Bakhil, rakus menjadikan orang sesat. Hadis Nabi mengatakan ada 3 perkara yang jangankan mati, hidup pun diazab oleh Allah. Di antaranya orang yang ngambil hak orang lain, termasuk yang rakus. Rakus. Kemudian apalagi hawa nafsu yang diikuti. Misalnya nafsu birahi diikuti aja. Semua cewek yang dia inginkan diambil. Astagfirullah. Benar apa salah? Oh iya mah. Secara agama salah, secara budaya salah, secara masyarakat salah. Orang yang rakus, nggak usah jauh di pengajian. Mama kan guru ngaji seumur-umur. Iya. Contoh, nih kue banyak, tidak sedikit, maaf nih survei membuktikan. Ya. Ada emak-emak kalau ngurusin berkat ngebungkusin buat dia mulu. Ya Allah. Mas. Beneran bedu, mama kagak bohong, ada. Ya, ya. Jangan disebut orangnya, Ya. dia pasti nonton karena suka nonton acara ini. Ya Allah. Ada itu, padahal itu anggota pengajian. Astagfirullah. Bawa tasnya gede, Gede sengaja ya mah. rakus, serakah. Kadang-kadang mamah malu. Kan yang namanya guru ngaji digusugihin kue tuh banyak. Ah. Dia udah bawa kresek tumpah-tumpahin. Kok ibu ditumpahin? Buat mamah, Masya Allah sampai detik ini gue belum pernah dikasih itu kue. Ini kenapa hawa nafsu? Rakus. Kan hina di hadapan orang. Ih serakah amat. Orang belum makan dia udah ngebungkus. Iya apa Iya iya? mah, kayak nggak bisa beli aja. Nah, yang ketiga apa? Orang yang bangga dengan dirinya. Hah, sekolah. Coba kalau bukan gue yang nyekolahin, gue tuh yang nyekolahin.
Sombong banget. Dia makanya sehat kemarin dibawa ke dokter, gue gitu loh. Dia makanya sarjana, gue. Kalau bikin makanan enak, siapa dulu yang bikin? Gue gitu loh. Nah, Itu bangga dengan di sini. Inilah yang Rasul katakan menyesatkan seseorang sombong merasa gue paling hebat. Tapi ada 3 yang menyelamatkan. Bisa menyelamatkan kita. Mana yang bisa menyelamatkan kita? Yang pertama, orang tadi hanya takutnya kepada Allah, pada Allah. tidak kepada yang lain. Yang lain emang gue pikirin. Takut hanya kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, orang ini hidupnya sederhana. Baik dalam keadaan biasa maupun dalam kecukupan. Nggak mentang-mentang dia dari kaya. Wah, misalnya makanan dipoya-poya, dibuang-buang. Tidak. Tapi dia hidupnya sederhana. Baik dalam kondisi prihatin maupun dalam kondisi ada segala-galanya berkecukupan. Kemudian apa lagi? Orang tadi berkata jujur. Baik lagi marah maupun orang tadi lagi dalam kondisi biasa. Dia berlaku adil. Kenapa? Maaf. Tidak sedikit manusia yang ketika memberikan keputusan, ketika dia marah, membuat keputusan yang tidak adil. Ada nggak? Ada mah. Makanya kalau kita marah dengan anak di antaranya, jangan lagi marah mukul anak. Pak! Ya Allah. Pasti menyesal. Ngegempeng tuh di paha anak. Nyesal. Silahkan pukul anak kalau lagi normal otak kita. Nafsu membawa kita, Masya Allah, menghancurkan segala-galanya. Jadi apa akibatnya? Orang yang hidupnya selalu mengikuti hawa nafsu, satu, kalau dia sadar dia akan menyesal. Ya. Yang kedua, orang sekeliling tidak akan suka. Tidak suka. Kalau kita punya keluarga, punya saudara, punya kakak, punya adik, punya emak, punya bapak, siapapun yang ngikuti hawa nafsunya saja, suka nggak? Enggak mah. Apalagi nilai dari orang jadi jatuh. Iya. Dia mah temperamental. Dia mah marah-marah melulu. Saya bilang, dia mah orangnya nafsuan. Gitu. Nafsuan. Nah, nafsu apa juga nggak tahu itu kan. Padahal nafsu Macam-macam. berantem, nafsu Ya, apa, ya, macam-macam. itu dia. Kemudian apa lagi? Allah membenci orang yang amarah. Masya Allah, makanya pakai nafsu, tapi nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Bukan nafsu amarah, bukan hawa nafsu. Kenapa? Kalau orang yang hidupnya hanya ngikutin hawa nafsu semata-mata, ibarat orang haus minum air laut, makin haus atau habis rasa hausnya. Haus mah. Makin haus terus aja kurang. Iya. Minum terus. Coba, kalau orang ini yang namanya nafsu manusia itu pengen kaya, kalau sudah punya 1 gunung emas dia tidak akan puas. Pengen 2 gunung emas yang kedua, pengen 3 gunung emas yang ketiga, piturab sampai dikubur dalam tanah. Ya Allah. Dan ini ternyata godaan setan dari arah yang belakang. Karena setan menggoda depan, belakang, kanan, kiri. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat wa minal ladina asraku yabaddu aduhum la yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Pasti kamu bertemu dengan orang yang rakus dengan dunia. Lebih rakus daripada orang-orang kafir. Mereka minta umur 1000 tahun lagi. Padahal dengan umur yang panjang tidak menyebabkan mereka jauh dari azab Allah. Karena Allah maha melihat, maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Rakus. Ingat itu tadi ya. 3 yang bisa menyesatkan kita dan 3 yang bisa menyelamatkan kita ya, Mbak. Ya. Ya. Mudah-mudahan kita selamat. Mudah-mudahan kita selamat. Dengan yang 3 tadi. Baiklah, jamaah jangan kemana-mana ya. Tentunya Mama juga akan melanjutkan tausiahnya dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 mengenai tema kita hari ini, manusia yang diperbudak oleh hawa nafsu, akan dijawab oleh Mama setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, Mama boleh dilanjutkan kembali Mah. Kalau boleh tahu nih Mah, sebenarnya saat itu yang digoda sama setan atau iblis itu sebenarnya Adam duluan atau Hawa duluan Mah? Dua-duanya. Dua-duanya.
Coba lihat surat Toha 120. Ya Adam, hal adulluka ala sajaratil huldi wa mulki layabla. Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan sebuah pohon yang kalau engkau mengambil dan memakan buahnya akan menjadikan engkau mendapatkan kerajaan yang abadi? Mau nggak? Mau pasti. Jadi dua-duanya digoda. Oh. Ternyata Adam dengan Hawa ngambil buah huli, mereka makan dua-duanya. Apa yang terjadi? Anda lihat Al-Baqarah 36. Fa'zallahuma syaiton farajahuma mimma kana fi. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan, digoda. Dan mereka turun dari surganya Allah yang mereka nikmati selama ini. Dari sini artinya kita bisa melihat Nabi Adam sebagai nenek moyang kita. Ya. Cikal bakal kita manusia memiliki beberapa sifat yang maaf diturunkan kepada kita anak turunannya. Satu, punya sifat rakus. Rakus. Kata Allah tinggal di surga, apa yang ada makan, minum, pakai cuman satu, itu jangan tuh mendekatinya dah jadi orang zolim. Diambil buahnya atas godaan setan. Artinya manusia rakus. Contoh, mamah rumah banjir, ngambil tikar, dijemur beras, baju, tas, deng-deng, kemudian duit. Duit. Oke. Kalau ayam datang yang diambil apa? Beras. Beras. Kalau kucing datang yang diambil Ikan. deng-deng, ikan. Dendeng. Dendeng. Kalau manusia datang yang diambil Duit. enggak, Apa, digulung tiker-tikernya Semuanya? semua dibawa. Ya Allah. Buktinya aspal dicuri, Astagfirullah. semen dicuri, Ya. duit rakyat dicuri. Satu, manusia turunan Adam membawa sifat rakus. Yang kedua, Nabi Adam sebagai cikal bakal manusia ternyata suka dengan iming dan janji. Iming-iming dan janji. Kalau engkau mengambil dan memakan buahnya akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Janji bukan? Janji. Iming-iming bukan? Iya. Makanya para pengusaha mempergunakan janji ini. Calon pejabat mempergunakan janji ini. Ya, Ma. Kalau Anda memilih saya, KTP gratis, kakak gratis, nikah gratis, hamil gratis, mati gratis. Janji bukan? Janji, mah. Para developer. Ada perumahan baru 100 meter, bangunan 65 meter, plus bonus seperangkat kursi tamu. Gratis? Gratis. Kagak janji. gratis. Banjir. Udah bayar. Nggak mungkin ada pengusaha mau Iya. rugi. Benar nggak? Ya. Dan selain sebagainya, itu janji manusia. Namun ternyata Nabi Adam pun mengajarkan kepada kita manusia bagaimana Nabi Adam menyesali perbuatannya. Anda lihat Al-A'raf 23. Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal Khasirin. ya Tuhan kami, saya zalim dengan diri sendiri. Jadi apa? Yang ketiga, Nabi Adam mengajarkan kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, mengikuti hawa nafsu, wajib mengakui kesalahan kita. Rabbana ya Rabbana dzalamna anfusana. Sana. Di kita kebanyakan kalau bikin salah nyari kambing Hitam. Ya Allah. itu yang salah. Kita wajib mengakui perbuatan salah kita. Artinya kepada siapapun kita bersalah, mohon maaf saya bersalah. Ya. Itu segera bertaubat dengan dosa kita. Itulah yang Allah perintahkan. Kalau kita terjerat dengan hawa nafsu, segera kerjakan yang tadi. Baik. Ya, selanjutnya Mas Bedo. Kita mau ke jamaah, mungkin ada yang bertanya? Iya. Mangga silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Nasib Ispani. Saya dari Istana Al-Quran Sirul Asror. Galau, Mah. Iya Alia. 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 Alia berarti SMA ya kalau Alia ya, Mang? Alia SMA. Dia kapan kuliahnya? Oh iya. Alia atau Alia? Alia. Alia. Alia Hali. Oh, Alia. Alia. Bagaimana caranya supaya kita terbebas dari nafsu duniawi? Oke. Terbebas dari nafsu duniawi. Ya. Wabarakatuh. Sebagai manusia normal, nafsu duniawi ada. Ada, Mah. Tapi hidup kita wajib diseimbangkan, Alia.
Anda lihat Al-Qasas 77. Wabtagi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah oleh kalian apa yang diajarkan oleh Allah tentang akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Ini yang harus kita lakukan. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramal buat duniamu seolah-olah hidup selamanya, tapi jangan lupa beramal buat akhiratmu seolah-olah akan mati besok. Kalau kita sadar kalau kita akan mati besok, pasti tidak akan ngurusin dunia mulu. Begitu Alia, makanya perbanyak mengingat kematian, perbanyak mengingat tentang yang dicabutnya kelezatan. Kalau banyak ingat mati, tiap akan berbuat sesuatu. Kalau mati Allah ridho enggak? Begitu sayang. Baik. Tapi Dia gede ya, tapi banyak kita, ya Mama. kita butuh yang namanya nafsu duniawi ya, Ma ya. Nafsu duniawi mah, tapi yang mendapatkan rahmat Yang dari dirahmati Allah. Begitu. Ya, Ma, ya. Kalau kan kita lapar, kalau kita nggak punya nafsu makan, ya kita nggak akan makan ya, Ma ya. Itulah kenapa kita dijadikan oleh Allah khalifatullah fil ar, wakil Allah di muka bumi. Baik. Selanjutnya, kalau gitu kita ke Instagram ya, Mas Ya. Idu Mama. Dari Sabto 0416. Assalamualaikum Mama, apakah seseorang yang rezekinya lancar dan mempunyai hobi yang mewah-mewah, misalnya koleksi mobil mewah, jam mewah, dan lain-lain, ini termasuk yang diperbudak oleh hawa nafsu, Mah? Kalau seandainya dia punya rumah mewah, memang dia orang yang kaya raya, sedekahnya banyak, ngurusin yatim banyak, fakir miskin banyak. Allah berfirman, "Fa'amma bini mati robbika fahadis." Kalau kamu dapat nikmat tampakan sama orang, yang salah mana? Udah kaya raya, hidupnya sok miskin. Ya Allah. Karena ada orang kaya itu 3. Ya. 1, dia kaya. Buat dirinya royal, buat orang lain royal. Royal. Ini yang hebat. Yang kedua, buat dirinya royal, buat orang lain koret. Tahu? 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 Yang ketiga, orang kaya, jangankan buat orang lain, buat dirinya ngirit. Ya Allah. Ya kaya, nabung buat besok. Nabung buat besok, tidak dinikmati. Pernah lihat di TV, ada orang kaya, begitu dibongkar ubinnya, duitnya numpuk di bawah itu. Ada lubang di bawah tempat tidurnya, duit, karena dia numpuk. Akhirnya dia menikmati, mati nggak di bawah apa-apa. Ya. Nah. Rugi. Yang nikmatin yang nemu. Oke. Iya yang nemukan, Iya. ahli warisnya. Iya, yang Makanya jangan ditumpuk-tumpuk. Iya. Fawailul likulli humazatil lumazah, rugi. Kita menjadi kambing guling. Depan belakang kiri kanan ditutup, diikat dalam kayu panjang. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Nah, jemaah, barusan Mama sudah menjelaskan kepada kita ada 3 jenis orang kaya. Nah, yang satu ini nih, kaya akan informasi untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami ya, di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, Kalau ada orang yang, kan orang kan diciptakan berpasang-pasangan ya, Maya. Akhirnya diberikan nafsu untuk bisa mencintai Heeh. dan menyukai lawan jenis. Nah, ini nafsunya malah kepada sesama jenis. Gimana, Ma? astagfirullah. Nah, itu nafsu yang namanya nafsu amarah. Nafsu marah. Nafsu amarah itu nafsu yang didorong oleh setan. Harusnya mencintai lawan Lawan jenis. jenis. Ternyata mencintai sama jenis. Di zaman Nabi Lut aja dibenci oleh Allah. Ya Allah. Aku balikan bumi mereka, aku timpu ke dalam batu yang bertubi-tubi sehingga mereka luluh lantak. Masya Allah. Saking bencinya Allah. Sekarang aneh. Dikatakan sekarang bahkan ada yang memperbolehkan menikah dengan sesama jenis. Nauzubillahi min dzalik. Artinya mereka mengikuti nafsu. Apa yang terjadi? Neraka jahanam dan kekal di dalamnya selama-lamanya karena mereka melanggar aturannya Allah. Itu ancaman dari Allah. Nauzubillah. Nafsu yang mereka ikuti. Nafsu. Baik, kalau begitu mah kita beralih ke Instagram ya Mah. Mangga. Dari Bucin Jajanan. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam Bucin. Galau nih Mah. Ada apa Cin? Mau tanya Mah, gimana caranya supaya nggak lapar mata saat melihat sesuatu? Misalnya lagi di mall atau di supermarket nih Mah. Bawaannya kan pengen beli ini, beli itu aja Mah. Supaya kita bisa menahan hawa nafsu untuk belanja gimana ya Mah? Padahal di rumah udah ada barang yang kita mau. Udah dibeliin juga. Makasih ya Mah, Kak Zara dan Mas Bedu. Bentar, Zara, ini Bucin Jajanan yang jual kerupuk kulit bukan? Iya. Bagaimana caranya Bucin? Anda jangan kebanyakan mata melihat segala macam. Kalau perlu dicatat yang akan dibeli. Ya.
Atau kalau Anda pergi ke mall niatnya hanya ngadem. Beneran ada yang niat ngadem. Niatnya ngasih doang ya kan. Misalnya niatnya jalan-jalan sambil ngadem, udah ngeliat-liat aja di rumah sudah ada buat apa. Nah, Mubazir. Wala tubadzir tabdziro innal mubadzirina kanu ihwana sayatin. Jangan memboros-boroskan harta, yang memboroskan harta saudaranya setan. Di rumah sudah ada, dipakai juga enggak. Beli lagi. Kecuali belikan teman, belikan tetangga, belikan saudara, itu lebih bermanfaat. Bucin jajanan. Oke, Mas Bedu silakan. Oke, silakan kita ke bucin yang sebelah sini. Iya. Semangat, Cin. Iya, semangat, Cin. Barudak licin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Softia, saya dari Istana Al-Quran. Mangga Rifah. Galau mah. Ada apa Rifah? Apabila ada seseorang yang dikuasai oleh hawa nafsu dunia, apakah bisa kembali di jalan Allah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rifah menanyakan, kalau ada orang sudah dikuasai dengan hawa nafsunya, apakah bisa kembali kepada Allah? Bisa. Bisa mah. Tidak ada yang mustahil. Jangankan jauh-jauh Rifah, dulu sebelum Islam datang yang namanya orang Mekah namanya musyrikin Quraisy. Di zaman jahiliyah, di zaman kebodohan, dengan diberikan hidayah oleh Allah, diajak berdakwah oleh Rasulullah, toh mereka bisa menjadi orang baik. Jadi jangan kita menjas orang yang sudah bucin dengan hawa nafsunya, mereka bakalan benar. Tidak. Ada orang yang husnul khotimah. Sekian lama, sekian puluh tahun mereka mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, sehingga hampir selangkah lagi masuk neraka. Tapi karena ada hidayah yang memperbaiki kehidupannya, dia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka di akhir kehidupannya melakukan perbuatan yang baik yang mengarah ke dalam surganya Allah. Jadi tidak ada mustahil Rifah, semuanya ada berbagai kemungkinan. Tapi yang jangan lupa, hidayah itu wajib dicari, diusahakan. Kalau sudah ada, dirawat oleh kita, insya Allah kita semua mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oke Rifah. Dari Haflani Musyira. Assalamualaikum mah. Mau nanya mah. Sok. Beberapa hari yang lalu teman saya ada yang nanya mah, katanya apakah orang yang nikah dengan diawali pacaran itu nggak diridhoi oleh Allah, dan apakah dosa selama dia pacaran juga nggak diampuni meskipun dia udah menikah mah. Mohon penjelasannya mah. Orang yang namanya pacaran, orang yang namanya berzina dan seterusnya, itu kan dilarang dalam agama kita. Makanya yang ada kita adanya ta'aruf. Jangan kalian mengira dengan adanya pernikahan, pacaran, itu dihapus dosanya. Jangan kalian mengira dengan adanya pernikahan, perbuatan zina, maaf kalau ada berbuat zina, dalam tanda kutip diampuni oleh Allah, tapi dengan taubatan nasuha. Karena ada orang yang mengira dengan menikah dosanya habis, salah. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ali Imran 135. Kalau ada orang berbuat dosa fahisyah. Dosa fahisyah itu dosa selain diri kita sama orang lain, misalnya pacaran. Ya. Orang berbuat zina. Aw dzalamu anfusahum, atau zalim dengan diri sendiri. Orang dosa ngajak orang, mabok, teler, nyimeng dan seterusnya. Zakarullah, ingat sama Allah, taubat dengan taubatan nasuha. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak mengerjakan dosa lagi karena dia tahu adalah salah. Artinya jangan sekali-kali Anda mengira dosa pacaran hapus dengan menikah. Ya. Jangan Anda mengira dosa berzina hapus dengan menikah, sama sekali tidak. Tapi wajib taubatan nasuha dan tidak melakukan lagi. Baik. Kalau begitu Mama, terima kasih banyak Mama. Alhamdulillah kita hari ini telah menyimak tausiah dari Mama ya jamaah ya. Nah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mama, Allah menciptakan manusia itu sangat lengkap, dibekali akal dan juga nafsu. Tapi perlu diingat, jangan sampai nafsu tersebut berlebihan dan akhirnya menyalahi aturan-aturan agama. Jangan sampai diperbudak oleh hawa nafsu. Caranya perbanyak istighfar, berpuasa, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah di setiap saat. Mah, mari kita berdoa mah. Yuk. Pemirsa, anak-anakku sekalian, angkat tangan yuk.
hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman yang ada, insya Allah kami bisa mengendalikan hawa nafsu kami. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Sesungguhnya orang-orang yang takut dengan keagungan daripada Tuhan kami, dan mereka menahan hawa nafsunya. Masya Allah, ya Allah. Jadikan kami benar-benar orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu kami. Mantapkan iman kami karena hanya takut kepadamu, ya Allah. Engkau yang maha segala-galanya, maha agung, maha kuasa, maha pengampun, maha penyayang. Oleh karena itu, seandainya selama ini kami melakukan perbuatan salah, kami hanya mengikuti hawa nafsu, kami mohon hidayah darimu, ya Allah. Mantapkan iman dan ketakwaan dalam dada, mantapkan akal sehat dalam hati kami, agar kami selalu tiap berbuat, berkata, bersikap, berperilaku tidak hanya mengikuti hawa nafsu, tapi mengharapkan ridho darimu, ya Allah. Kami mohon bimbingan darimu, tuntunan darimu, petunjuk di jalanmu yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mau Dedeh, terima kasih, Mah, buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih ya. Sama-sama Mas Bedu. Mawi, terima kasih. Dan terima kasih jamaah yang sudah hadir di rumah Mama Dede langsung ke studio kami. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.